Agus Alexander, kalau di Instagram Agus Rowi, kalau di fasilitator Agus Arianta. Juga menyampaikan bahwa balai kami nomenklatur terbarunya berubah nama lagi menjadi Balai Guru dan Tenaga Kependidikan. Jadi segala hal mengenai guru dan tenaga kependidikan akan balai kami menangani UPT dari pusat, termasuk PPG dalam jabatan, sertifikasi kenaikan pangkat, angka kreditnya, sekaligus juga kami untuk pengembangan kompetensi guru, calon kepala sekolah, calon pengawas. Jadi bergerak. Ada kan kejepit ya? Bulat. Bulat. Bulat, piano. Pilot Garuda mana? Ya, sini dulu. Ular, bulat, main piano. Oke, sekarang Sukhoi. Angsa. Lagi berenang. Asal loh, lagi berenang. Oke, Pak Kasar. Udah, klik. Gerakannya tadi. Pesawat terbang gitu. Pesawat terbang kecil. Ya ini pesawat terbang. Bayu mana? Yang mana Bayu, silakan maju ke depan. Jadi kawan. Juara 2 siapa? Pak Teddy dapat better. Juara satunya karena barbar ya. Rakyat barbar. Oke. Dari 18 pemain, 17 pemain benar. Berarti tidak ada apa ya? Tidak ada yang urgent dan tidak bermasalah hari ini. Yang satu pemain ada ngeklik pendekatan yang hanya mengutamakan aspek intelektual siswa. Karena pembelajaran yang memuliakan siswa, Iki 15 pemain juga sudah menjawabnya menghargai proses belajar siswa sebagai yang unik dan menarik. Yang dua, satu ini pasti seperti jajar pembelajaran berdiferensiasi, kemudian menyenangkan dengan berkaitan dengan metode yang kita pilih, yang PBL mereka kan mengedepankan joyfulnya kalau di sekarang ya, terus sama yang berkesadaran itu kan berkaitan dengan pendekatan apa yang kita pakai. Cuma kalau kasarnya mungkin beda istilah saja, tapi prinsipnya sebenarnya sama gitu. Sehingga kira-kira Bapak Ibu guru kan tidak perlu takut lagi atau membuat ini kurikulum baru, menteri baru, kurikulum baru. Sebenarnya tidak ada hal seperti itu. Ini sudah hal-hal lumrah yang sudah kita lakukan, cuma dengan metode pendekatan yang baru lagi dengan istilah baru, kita sih yang rasa. Pelajaran itu ada pemanfaatan digital, lingkungan belajar, praktis pedagogi, sama mitra. Itu kerangkanya. Pengalaman belajarnya itu yang tidak bisa kita istilahnya tidak bisa diubah-ubah urutannya. Mulai dari memahami, mengaplikasi, merefleksi. Dipahami dulu, diaplikasi, baru direfleksi. Nah, yang bisa dilaksanakan satu atau kombinasi atau bisa berbarengan atau bisa salah satu aja adalah di prinsipnya. Di mana ada prinsipnya adalah bermakna, berkesadaran, bermendirikan. Itu bisa dilaksanakan barengan, bisa simultan, bisa parsial satu-satu, nggak masalah.
Jadi juga sebagai pengembang budaya belajar. Jadi istilahnya guru itu bisa memberi kepercayaan dan peluang mengambil risiko pada peserta didiknya ya. Jadi istilahnya untuk berinovasi, berkreativitas, serta bisa mengembangkan pengalaman belajar di lingkungan pelajaran mendalam. Yang jelas Bapak Ibu dalam elemen ekosistemnya di pelajaran mendalam itu kan ada satuan pendidikan itu. Satuan pendidikan itu disupport oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Di mana dalam satuan pendidikan itu ada guru dan siswa yang akan dalam suatu siklus sebelum melaksanakan kurikulum. Kurikulumnya kan tetap itu kurikulum nasional. Lalu ada pembelajarannya, ada asesmen. Itu siklus. Lalu pihak-pihak yang terlibat siapa? Yang eksternal, ada keluarga masyarakat. Lalu juga ada faktor pendukung yang lainnya adalah teknologi digital, media, dan dunia industri, dunia usaha. Seperti itu ekosistemnya nih. Jadi dalam satuan pendidikan itu guru dan siswa itu berkolaborasi dalam pelaksanaan kurikulum baik dalam proses pembelajaran sampai dengan asesmen. Nah, implementasinya Bapak Ibu dalam pembelajaran mendalam itu sama persis dengan dulu sebenarnya. Dari perencanaan, pelaksanaan, asesmen tetap nih loh. Perencanaannya yaitu pelaksanaan pembelajaran mendalam ini melalui refleksi guru terhadap diri sendiri. Kalau dulu apa? Dulu juga refleksi di awal pembelajaran. Refleksinya apa? Merefleksikan mata pelajaran yang dibawakan sebelumnya. Kita ulang lagi kepada murid. Minggu lalu kita mau membahas ini ya, masih ingat nggak? Jadi istilahnya kalau makin perencanaan pelajaran mendalam itu melalui refleksi guru yaitu untuk bisa merefleksikan kemampuan diri gurunya, karakteristik siswa, materi pembelajaran serta sumber daya dan mitra pembelajaran itu diperencanakan. Nah, dalam pelaksanaan pembelajaran inilah dengan prinsip mindful, joyful, meaningful, kalau makin buat kesadaran bermakna dan menggembirakan melalui pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Nah, kalau makin yang asesmennya ini ada 3 asesmen nih. Asesmen tidak hanya berfokus pada penguasaan teori, tetapi juga pada pemahaman konseptual yang mendalam, keterampilan berpikir kritis, serta penerapan dalam kehidupan nyata. Sama seperti kemarin kita menerbitkan program pertama itu kan gerakan numerasi nasional ini. Biar bisa ada bincang numerasi nanti di sekolah atau dari masyarakat. Karena numerasi itu tidak sekedar matematika ya. Misalnya untuk bincang numerasi yang kemarin kita dikasih guidance kan seperti ini juga di dalam kehidupan sehari-hari kita punya beras 10 kg, diambil adik 2 kg, sisanya berapa? Tapi di TikTok jadi lucu dia, di kita katakan kamu punya permen 10, dikasih 2, lalu bagaimana? Ya sisanya berapa? Gitu ditanya sama orang tuanya. Anaknya jawabnya berapa? Habis gitu. Ada yang jawabnya saya kasih karena adik saya sendiri gitu. Gimana? Udah? Nah, ada jawabnya bagaimana kan misalnya 5 pinjam dulu tuh 5 gitu kan. Ada jawab bagaimana kalau 5 nggak mau kasih pinjam Bu? Oh iya, betul. Itu jadinya istilahnya di TikTok tuh lucu dah. Ada profil lulusannya, pilihlah dimensi profil lulusan yang akan capai dalam pembelajaran itu, CP-nya. Misalnya DPL 1 keimanan, DPL 2 kewargaan, pelajaran kritis. Lalu di desain pembelajarannya pasti di awal CP dulu. Capaian pembelajarannya apa? Lalu adakah lintas disiplin ilmu di sana? Misalnya apa yang bisa kipas dengan api misalnya matematika. Nah, lalu di bawahnya tujuan pembelajarannya apa? Setelah sama senang tujuan pembelajarannya apa? Habis itu bawahnya topiknya apa? Topik pembelajaran. Nah, disinilah mulai masuk dalam pelajaran mendalam itu adalah praktik pedagogisnya napi, kemitraan pembelajarannya napi, lingkungan pelajarannya napi, pembelajaran digitalnya apa.
Itu kalau dalam hal ini praktek sebenarnya lebih mengenal. Lalu susunnya ini identifikasi desain dah kita dapat, kita lalu buat pengalaman belajarnya. Pengalaman belajarnya apa isinya? Di awal tuliskan prinsip pembelajaran yang digunakan. Mau apa? Bisa berkesadaran, mau bermakna atau mengembirakan, atau ketiganya atau keduanya, nggak masalah. Pembuka dari proses pembelajaran ini yang bertujuan untuk mempersiapkan peserta didik sebelum memasuki inti pembelajarannya. Jadi kegiatan dalam tahap ini meliputi orientasi yang bermakna, persepsi, dan motivasi yang mengembirakan. Itu awal di desain pembelajarannya. Lalu di inti. Nah, pada tahap ini siswa aktif terlibat dalam pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Di kegiatan inti yang masuk diajarinya untuk pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Siswa yang memiliki, lalu guru menerapkan prinsip pembelajaran berkesadaran, bermakna menyenangkan untuk mencapai TP. Jadi pengalaman belajar ini harus dilaksanakan dalam satu kali pertemuan gitu. Identifikasi rumus, lalu identifikasinya itu ada identifikasi peserta didik, identifikasi materi pembelajarannya, identifikasi dimensi profil lulusan yang kita inginkan, lalu kita tentukan CP-nya apa, topik pembelajarannya apa, tujuan pembelajarannya apa, praktik pedagogis. Ini yang tambahan. Ini kalau sebenarnya ini kan urutannya sama dengan formatnya dulu kurikulum nasional ya, identifikasi, lalu ada CP, TP. Ini topik dengan ATP istilahnya. Kalau tujuannya tapi di tujuannya kan alurnya ini yang menjadi sekarang ada praktik pedagogisnya, mitra pembelajarannya, lingkungan pembelajaran sampai pembuatan digital. Ini biasanya agak mungkin kita tidak bisa pukul rata, ada perencanaan melalui LMS, pelaksanaan pertemuan daring, video perpustakaan daring, tapi ada asesmennya. Ini sewaktu-waktu mungkin bisa kita perlukan atau tidak. Ini contoh ya, misalnya mitra pembelajarannya apa? Kalau di sini misalnya dengan mitranya Tani yang kelompok supa itu istilahnya, kita melakukan misalnya outing school, keluar melihat sistem pengairannya sawah-sawah, kan bisa hasil panennya. Kalau di sini masih kalau orang manyi padi itu pakai drill Pak. Oh pakai sabit, harus itu udah kayak yang di Jawa itu kan pakai ngepor dulu. Nyampe tapi biasa. Sama internasional visiting, misalnya buntut ke sini pagi tapi caranya apa anak-anak kira-kira pagi bang, ayo statue dulu. Tadi mengidentifikasi, lepas itu pelaksanaannya ada asesmen. Asesmen ini ada 3. Asesmen pada awal pembelajaran bisa kalau tadi kan kita menyampaikan dengan kuisis itu asesmen di awal pembelajaran kita untuk mengetahui sejauh mana sih pengetahuan tentang suatu hal yang kita akan pelajari. Jadi kuis singkat pengetahuan tentang apa, kan contohnya ini kan untuk ekosistem ya, kita sesuaikan dengan apa topik pembelajarannya. Lalu ada asesmen pada proses, yaitu pada saat kita di proses pembelajarannya ini, karena asesmen ini bisa pakai peta konsep, bisa pakai presentasi, bisa pakai asesmen proyek. Nah, yang di asesmen pada akhir pembelajarannya tidak mesti harus tulis, kan bisa juga jurnal atau hasil observasi. Kalau di jenjang lebih rendah kan ada checklist, ada foto berseri, ini aman. Contoh pada SMP
Pendekatan pelajaran mendalam dalam SMP ini dapat membantu peserta didik memahami konsep secara lebih mendalam, kritis dan aplikatif. Peserta didik tidak menghafal materi tapi menganalisis, mengeksplorasi serta menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata untuk problem solving, yaitu menyelesaikan masalah. Permasalahan itu istilahnya kalau itu di SMP kan, kalau di SMA lebih ada lagi tambahannya selain menganalisis langsung yang dalam hal ini untuk yaitu di awal asesmen dalam pembelajaran, di proses asesmen di akhir pembelajaran atau assessment of learning-nya. Ini bahasa Inggrisnya sebenarnya, tapi bahasa Indonesia lebih kita bisa pahami. Pak first dulu, saya ingin Pak Berdan. Bahasa guru bahasa Inggris Pak? Oh, how are you today? Okay. I'm morning blind come here but you not here. Dalam bahasa pembelajaran, pendekatan holistik dengan olah pikir, olah rasa, olah raga, dan olah hati. Lalu ada kolaborasi ekosistem pendidikan serta pendidikan masa depan sesuai dengan program dari Pak Presiden menuju tapi Indonesia Emas tahun berapa? 2045.